Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Kalau kita membuka dari kitab Injil Matius pasal yang 24 ayat 4 ya, dikatakan ya kita harus waspada ya, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita ya. Karena kita tahu di hari ini begitu banyak orang sudah berlomba-lomba untuk bernubuat ya, ada yang mengaku sebagai Rasul Paulus, ada yang mengaku mendapatkan penglihatan, ada yang mengatakan bahwa Kristus akan datang ya. Kita sebagai orang percaya jangan sampai kita mudah disesatkan ya oleh karena situasi-situasi yang terjadi. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Saya kira itu. Iya, dalam kitab Yakobus ya, mengingatkan kita juga sebagai orang percaya bahwa kalau ada pencobaan-pencobaan ya, masalah terjadi dalam pribadi, jangan kita buru-buru kita mengatakan bahwa ini datangnya dari Tuhan ya. Paling kita tahu juga manusia pun ya bisa melakukan kesalahan. Kalau kita melihat bagaimana
virus corona ini ya lahir dari kota Wuhan ya, dan dikatakan banyak peneliti mengatakan bahwa ini adalah virus corona terjadi oleh karena ada virus ya, dari ular ataupun dari kelelawar ya, dan ini pun bagian dari kesalahan manusia ya, bagian dari kesalahan manusia. Jadi kita harus belajar bahwa manusia melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita lihat lagi secara Kristiani bahwa sekalipun manusia melakukan kesalahan, ya Tuhan mengizinkan itu, yang mengizinkan supaya kita belajar tentang Tuhan di dalam kehidupan ini. Alkitab mengatakan bahwa pemerintah merupakan juga wakil Allah. Ya, jadi setiap aturan-aturan, ya, peraturan PSBB, peraturan protokol kesehatan, seluruh percaya kita juga tunduk kepada aturan-aturan pemerintah itu. Ya, teman-teman mengatakan ada tetap kita waspada dan berjaga-jaga, ya, sehingga kita pun tidak menjadi korban dari virus corona ini. Kenapa? Hidup kita diberikan Tuhan berjaga-jaga agar selama hidup kita ya memberikan yang terbaik, bagaimana kita mengembangkan setiap talenta karunia yang Tuhan berikan ini secara maksimal ya. Jangan kita berusaha untuk mencobai Tuhan ya, melanggar aturan-aturan yang berlaku sehingga kita pun pada akhirnya mati sia-sia. Itu Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Tentang akhir zaman, kita bisa membaca dalam khotbah-khotbah Kristus sendiri ya, dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ya, juga mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ketika murid mengatakan kapan peristiwa kedatangan Tuhan itu ya. Dalam Lukas 21 ayat 11 juga mengatakan ya, permulaan penderitaan itu ya, dengan tanda-tanda apa? Gempa bumi yang dahsyat, kelaparan, bahkan penyakit sampar yang terjadi. Tetapi sebagai umat Kristen kita jangan buru-buru mengatakan bahwa Kristus akan datang. Ya. Nah, kita mengatakan ini awal dari segala sesuatu. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah dalam Lukas 21 ayat yang ke-13 dikatakan justru ini kesempatan kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kristus. Ya. Kapan Tuhan datang? Sampai semua orang percaya kepada Kristus. Itu intinya di situ. Ya. Kapan Tuhan datang? Sampai semua orang mendengar berita tentang Kristus. Jadi jangan sampai kita mudah disesatkan bahwa nanti ada perbuatan segala sesuatunya seperti itu. Ya. Jangan sampai kita gampang disesatkan bahwa penderitaan wabah hari ini justru kesempatan kita untuk menyampaikan berita tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dari kita pribadi.